Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah dengan nomor induk mahasiswa 19S10310 akan menjelaskan materi sebagai tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Gizi Kuliner dengan dosen pengampu Ibu Nani Suryani SGZ Biomed. Yang pertama akan saya jelaskan adalah kelompok sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan serealia, baik berupa serealia kering ataupun serealia segar. Yang kedua adalah golongan umbi-umbian yang dapat berupa aneka ubi rambat, baik berwarna kuning, putih ataupun ungu, singkong, kentang, talas, dan gading. Sedangkan untuk golongan buah yang sering kita jumpai adalah buah sukun. Untuk bagian-bagian tepung, yang pertama saya akan menjelaskan tepung terigu. Biasanya tepung terigu ini bila dibuat adonan akan menghasilkan adonan kental dan berbentuk gluten yang merupakan jenis protein. Tepung terigu pemakaian kandungan protein bergantung dari masakan yang akan dibuat. Yang kedua adalah tepung beras. Tepung beras ketan biasanya dibuat adonan dengan cara diberi cairan akan terbentuk endapan sehingga tidak dilakukan pembuatan setelahnya terlebih dahulu. Yang sebagian tepung dengan air panas untuk dapat meningkatkan sisa tepung lainnya. Lalu ada 3 tepung singkong, sabun, dan maizena dan amir atau mempunyai sifat yang sama akan terjadi endapan bila dilakukan dalam air. Hasil masakan menggunakan tepung ini adalah mie, sehingga sering digunakan untuk mementahkan bubur ataupun saus. Selanjutnya adalah tepung sagu, dibuat sebagai bumbu papeda, masakan Maluku atau irian sebagai makanan pokok masyarakat tersebut. Selain daripada itu, dapat digunakan sebagai pengental sup, saus, dan dibuat di jajanan pasar. Yang kedua adalah kelompok bahan makanan hewani. Protein hewani terbagi atas golongan daging, hewan berkaki 4, meliputi daging sapi, daging kerbau, kambing, rusa, anjing, babi, serta terdapat pula jenis protein hewani lainnya, seperti kelinci. Sedangkan di kelompok unggas terdapat ayam, buras, dan kampung, burung, kalkun, itik. Sedangkan untuk ikan air tawar dan air laut, serta aneka jenis telur untuk umum digunakan protein hewani. Sedangkan yang akan kita bahas kali ini adalah hanya sapi dan ayam serta telur, ikan, dan seafood saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan untuk protein hewani ini adalah daging. Daging dalam bahasan ini adalah tidak mencakup semua daging dari ternak potong seperti daging sapi, beef, daging sapi muda atau veal, daging domba muda atau lamb, daging lomba dewasa mutton, dan daging babi or pork. Beberapa alasan mengapa daging perlu diolah terlebih dahulu adalah agar meningkatkan rasanya, agar lebih lembut, dan agar protein yang terkandung di dalamnya tidak menggumpal sehingga mudah untuk dikunyah dan dicerna. Cara memasak daging tergantung pada tingkat keempukan dan kualitas daging itu sendiri. Semakin tua daging binatang, semakin rendah mutu dagingnya. Hal tersebut juga berlaku pada binatang ternak yang banyak bergerak. Semakin banyak bergerak, semakin rendah kualitas dagingnya. Untuk jenis-jenis potongannya, di sini terdapat beberapa contoh dari potongan-potongan daging yang biasanya kita lihat. Yang pertama ada fillet, yang kedua ada cubes, kemudian ada chops, mince, slice, dan cutler. Selanjutnya untuk persiapan memotong hingga memasak daging, yang pertama adalah pilih bagian daging sesuai dengan jenis masakan yang akan Anda buat. Lalu yang kedua, perhatikan kesediaan daging serta arah sorotnya. Yang ketiga, potong daging sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Dan keempat, selain daging dalam bentuk potongan, ada yang dalam bentuk daging cincang. Misalnya untuk masakan sate, pentol, bakso daging, sambal goreng perintil, dan lain-lain sebagainya. Daging giling tidak perlu dicuci, karena bila dicuci, jus atau sari daging akan terbuang. Bentuk tekstur daging terlalu lembek atau bahkan hancur dan rasa tidak gurih membuat rolet
daging giling terkadang agak tekstur menjadi lebih empuk dan mudah dipotong setelah matang. Diberi roti tawar yang dilembabkan atau bila tidak ada bisa digantikan dengan tepung roti atau tepung tempura. Lalu untuk persiapan memasak daging sampai pengempukan dan pemberian bumbu, tahap pertama adalah beberapa masakan sebelum diolah. Biasanya ada yang dilakukan dengan merendam bumbu atau marinade. Apakah bumbu dalam keadaan mentah ataupun matang? Misalnya pada sate yang baru bumbu matang, proses merendam bumbu kurang lebih selama 10-60 menit. Lalu yang kedua adalah beberapa daging ada yang memerlukan perlakuan yang diempukkan terlebih dahulu. Seperti untuk sate mentah berupa daging kambing atau sapi, sebaiknya daging tidak dicuci. Bila perlu diempukkan dengan menambah pepaya atau dibungkus daun pepaya. Lakukan sebelum memasak selama kurang lebih 1 jam. Daun pepaya sedikit dimemarkan dan daging terbungkus rapat. Proses pengempukan daging adalah proses yang ketiga, yaitu dengan merebus terlebih dahulu dengan suhu yang tinggi, dan apabila semakin tinggi suhu maka semakin empuk. Artinya dengan alat press cooking maka daging akan cepat empuk. Dan yang tahap yang terakhir yaitu mengempukkan daging. Lalu yang selanjutnya dapat juga dengan cara direndam. Untuk metode direndam ini yaitu dengan menggunakan cairan beralkohol, dapat berupa anggur minuman, cuka anggur, selil, dan ciu. Cuka dan jeruk nipis dapat melunakkan serat, serta rendam daging dalam perendaman yang mengandung salah satu tersebut hingga tekstur dari daging itu akan lebih empuk. Selanjutnya, Anda dapat menggunakan metode menggunakan daun pepaya dengan cara memarkan daun pepaya, terutama tulang daunnya. Bungkus daging dalam daun pepaya, biarkan selama 1 jam atau lebih lama sebelum dimasak. Pepaya yang ada dalam daun pepaya berfungsi sebagai pelunak serat daging. Selanjutnya adalah bahan pengempuk yang terbuat dari getah buah pepaya atau daun pepaya. Dengan aturan pakai, campurkan daging yang telah dipotong dengan penggempuk dengan 1 sendok makan untuk 1 kg daging, dan diamkan 20 menit lalu cuci dan dimasak. Cara lainnya adalah dengan dipukul-pukul. Tujuannya untuk memutuskan serat-serat daging. Dilakukan ketika membuat empal atau dendeng. Sebaiknya dihindari karena sari daging akan keluar dan mengurangi. Dengan cara ini dipukul-pukul dengan daging dimasukkan dalam plastik. Dan selanjutnya adalah dengan cara dilayukan. Dilayukan di sini bukan seperti daun yang dilayukan, melainkan dengan cara daging dibiarkan dalam lemari es selama 1-2 hari dengan warna yang akan sedikit buram tetapi rasa tetap bagus, dan ketika dimasak daging akan jauh lebih empuk. Cara lainnya yang biasanya sering kita jumpai adalah dengan menggunakan nanas parut atau parutan nanas. Bisa digunakan untuk mengempukkan daging, tetapi rasa daging akan berubah karena aroma nanas lebih kuat. Apabila Anda menggunakan metode ini, cuci dahulu sebelum dimasak ya. Beda dengan daging, beda juga untuk persiapan memasak jeroan atau bagian non-daging lainnya. Di sini saya sudah mengumpulkan 6 bahan makanan yang berasal dari jeroan. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, babat. Dengan cara yang pertama, bersihkan di bawah air mengalir, seduh dengan air panas, gosok dengan kapur sirih, kerik kulitnya hingga warna hitam menghilang. Sebelum diolah, jangan lupa direbus dahulu agar empuk. Merebusnya kurang lebih 3-4 jam dengan alat rice cooker biasa untuk membersihkan. Yang kedua adalah usus sapi. Di dalamnya terdapat kotoran. Bersihkan dengan air mengalir dengan selang, masukkan ke dalam pipa usus hingga bersih. Lalu sambil diurut-urut dan dengan air yang mengalir. Sebelum diolah lebih lanjut, direbus terlebih dahulu dengan jahe, salam, lengkuas. Sedangkan untuk usus muda yang berbentuk melingkar-lingkar itu mengandung lemak yang tinggi hingga tidak perlu dibersihkan dengan cara dimasukkan ke dalam pipa. Selanjutnya yang ketiga ada lidah sapi. Caranya yang pertama adalah bersihkan lendir dengan garam, cuci, rebus 5 menit, dan kupas kulitnya. Kemudian bila ingin diolah, direbus kembali selama kurang lebih 1 jam hingga empuk, karena lidah mempunyai tekstur yang lembut. Yang keempat,
yaitu otak sapi. Setelah dikeluarkan dari tempurung kepala, rendam dengan air dingin 1-2 jam agar darah membeku. Ganti-ganti airnya atau setelah dicuci, dikukus sebentar dan buang guratan saraf hitamnya dan selanjutnya dapat diolah. Yang kelima, ada paru-paru. Cara pengolahan paru-paru ini yang pertama dicuci hingga bersih, rebus setengah matang. Namun bila ingin irisan tipis, bekukan dalam freezer, kemudian diiris tipis. Diolah keripik paru, dendang paru, dan lain-lain juga enak untuk disantap. Nah, selanjutnya adalah cingur sapi. Caranya adalah dengan memotong moncong mulut sapi. Pada masakan rujak cingur biasanya bagian ini digunakan. Sebelum diolah, rebus dahulu setelah setengah matang, kemudian kupas kulitnya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara kita memasak daging dengan cara masakan Indonesia yang biasanya kita makan. Yang pertama adalah dengan teknik merebus. Beberapa masakan daging ada yang langsung direbus, tapi ada juga yang diawali dengan ditumis terlebih dahulu bersama bumbu. Kemudian dilanjutkan dengan merebus, sehingga pada masakan daging sering tidak menggunakan teknik masak tunggal contohnya. Biasanya kita melakukan ini pada olahan soto, asam-asam daging atau pindang daging, rawon, serta gulai ataupun pindang kari. Yang kedua adalah teknik masak ungkep goreng atau ungkep rebus. Teknik ungkep mempunyai tujuan memasukkan bumbu terlebih dahulu untuk proses pematangan selanjutnya, yaitu digoreng ataupun direbus. Yang dimaksud mengungkep adalah bahan dicampur dengan bumbu, kemudian dijerangkan di atas api hingga dari bahan keluar jus atau sari dan berubah bentuk dan warnanya. Kemudian teknik yang ketiga adalah teknik masak dengan cara menggoreng. Jarang masakan daging di Indonesia dengan teknik masak menggoreng hingga langsung dari bahan makanan mentah. Namun ada misalnya dendeng, batoko atau balado daging. Karena daging mempunyai tekstur yang lebih keras dibandingkan sumber protein hewani yang lain, maka lebih baik untuk diawali dengan teknik yang lain seperti merebus. Kemudian selanjutnya adalah teknik masak untuk memanggang atau membakar. Masakan daging Indonesia lebih banyak dengan teknik membakar dibandingkan dengan memanggang di dalam oven. Seperti pada masakan aneka sate, terbuat dari daging sapi, kambing, dan lain sebagainya. Sehingga jenis yang ada dalam sate bumbunya juga sederhana. Ketika dibakar ada yang bumbu lengkap sehingga ketika disajikan tidak menggunakan saus lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik masak dengan cara mengukus. Memasak dengan teknik mengukus biasanya dilakukan pada daging yang telah dimasak dahulu sebelumnya. Misalnya pada botok jeroan, daging dicincang terlebih dahulu, dan misalnya pada masakan gadon daging. Mengapa demikian? Karena daging mempunyai tekstur yang lebih keras. Baiklah, untuk bahan kedua yang akan saya jelaskan adalah telur. Telur merupakan bahan makanan bergizi tinggi karena kandungan proteinnya yang sempurna. Vitamin A, tiamin, riboflavin, dan juga mengandung vitamin D. Vitamin D dari telur merupakan penyumbang terpenting bagi tubuh karena bahan makanan lainnya umumnya mempunyai kandungan vitamin D yang rendah. Sebagai bahan makanan, telur mempunyai kelebihan, yaitu nilai biologis protein telur yang sangat baik, mudah dicerna, dan tinggi kandungan asam amino esensialnya sama dengan ikan. Hal ini dikarenakan karena susunan protein yang tinggi, maka telur sangat mudah menurun nilai gizinya. Bila mendapatkan perlakuan teknik memasak dengan suhu tinggi, tekstur telur akan lebih keras daripada cara memasak panas, kering, atau lemak dibandingkan dengan panas atau basah. Aspek ini harus kita perhatikan agar kebaikan telur sebagai sumber protein potensial yang tinggi bagi kesehatan kita tidak hilang ketika proses pemasakan. Lalu, sebelum mengupas tentang fungsi telur dalam kuliner, kita harus ketahui lebih dahulu struktur dari bagian telur yang terdiri dari bagian putih dan kuning. Bagian putih ada albumin dengan 40% putih telur encer, 60% putih telur kental. Semakin segar telur, putih telur semakin banyak bagian yang kental. Bagian kuning adalah embrio dari hewan. Pada bagian kuning telur paling banyak terdapat zat-zat gizi yang sangat penting bagi perkembangan embrio, kandungan lemak yang tinggi, dan menyebabkan timbulnya rasa gurih.
Lalu, apa sih fungsi telur dalam kuliner? Yang pertama, sebagai perekat atau pengikat. Yang kedua, sebagai pengental. Fungsi ini dikaitkan dengan kemampuan emulsi pada bagian kuning telur. Yang ketiga, sebagai pengembang. Yang keempat, sebagai pelembut atau pengempuk. Dan yang kelima, sebagai pewarna atau garnish dan juga rasa gurih. Nah, biasanya untuk persiapan memasak telur, kita biasanya yang pertama adalah memecahkan telur. Nah, ini bila akan digunakan semua bagian, maka saudara cukup meletakkan bagian tengahnya saja dan langsung dibuka. Namun, jika kita hanya mengambil bagian putih atau kuningnya saja yang untuk digunakan, maka kita harus berhati-hati untuk memisahkan kuning dan telurnya. Yang kedua adalah mengocok telur. Biasanya mengocok telur menggunakan garpu untuk mencampur putih telur dan kuningnya dalam jumlah sedikit dan tidak membutuhkan busa. Namun bila ingin membuat telur yang ada kandungan busanya tersebut, maka kita dapat menggunakan alat pengocok manual yang berbentuk spiral atau mixer. Yang ketiga, mengocok busa putih telur. Untuk berhasil dalam membuat busa putih telur, maka ada beberapa prasyarat, yaitu tidak tercampur dengan kuning telur, wadah dan alat pengocok kering, dan tidak tercemar dengan minyak. Kocok hingga kaku dengan kecepatan tinggi dan stabil. Sebagai tambahan, bila diperlukan busa yang lembut, berikan sedikit gula pasir untuk menstabilkan busa yang diberikan cream of tartar. Nah, untuk teknik memasak telur, yang pertama ada boiling. Nah, boiling itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah setengah matang atau soft boiling. Itu biasanya menggunakan telur dengan berat 500 gram dengan waktu yang diperlukan untuk merebusnya adalah sekitar 3 menit setelah air mendidih. Lalu penyajiannya, telur biasa setengah matang diletakkan dalam mangkuk kecil khusus telur setengah matang dengan dikupas pada bagian ujung telur saja dan dilengkapi dengan lada, garam, serta sendok kecil. Yang kedua adalah matang lunak atau soft boiling. Bentuk hasil pemasakan matang lunak, bagian putih sudah mengeras dan bagian kuning sudah menggumpal. Tetapi lunak lama dengan pemasakan 5 menit dengan menggunakan telur dengan berat 500 gram dihitung mulai dari mendidih. Pada telur dengan berat 70 gram dengan pemasakan air dingin 4 menit setelah air mendidih. Kemudian yang ketiga adalah panas keras atau hard boiling. Biasanya membutuhkan waktu 10 menit dimulai dengan air dingin atau 12 menit dimulai dari air mendidih untuk telur dengan berat 700 gram. Tetapi bila telur dengan berat 50 gram biasanya akan memakan waktu 7-10 menit setelah telur direbus matang. Bila telur rebus pecah atau retak pada atas santan merebus yang menandakan bahwa temperatur di dalam telur berbeda dengan air perebus agar putih telur tidak keluar dari pemasakan, cukup diberi air garam di dalam air perebusnya. Cara pemasakan yang kedua adalah poaching, yaitu memasak telur ceplok dalam air mendidih kecil. Untuk merebus cukup diberikan air cuka agar hasil rebusannya bagus. Biasanya wajan berisi air yang sebelumnya telah dipanaskan akan dimasukkan atau dipecahkan 3 telur sekaligus. Pengembangan kuliner sampai air mendidih, kemudian api dikecilkan, angkat dengan menggunakan sodet berlubang. Yang ketiga adalah scramble egg. Cara pemasakannya yang pertama, ambil 4 butir telur, dikocok hingga rata dan dapat diberi susu atau kaldu ayam serta bumbu garam. Lalu ambil 30 gram mentega. Yang kedua, pergunakan wajan bertangkai. Masak dari mentega dingin sampai terus-terus diaduk dan selanjutnya diangkat dari dasar wajan. Yang ketiga, perlu diperhatikan memasak telur sebaiknya tidak menggunakan alat masak yang berbahan dasar aluminium. Kemudian, pergunakan api kecil selama memasak dengan waktu memasak yaitu kurang lebih dari 5 menit. Bentuk tampilan setelah matang, hasilnya akan terlihat basah dan lunak serta menggumpal besar-besar dan dapat disajikan segera dan dapat dihidangkan dengan isian roti.
Dalam pemasakan dapat dicampurkan bahan lain misalnya jamur. Kemudian dapat juga dimasak dengan cara au bain marie. Selanjutnya adalah frying. Biasanya untuk memasak telur dengan metode frying ini kita menggunakan minyak banyak, bisa dalam bentuk telur mata sapi ataupun dalam bentuk dadar, dan hasilnya menggelembung tetapi putih telur tidak gosong. Yang kedua, permasalahan dalam teknik ini adalah putih telur yang gosong. Hasil yang benar, kuning telur masih lunak dan disajikan secara panas. Yang selanjutnya adalah memasak dengan cara dibuat omelet atau dadar. Ada 3 tipe omelet, yaitu folded, flat, dan shuffle. Yang pertama adalah folded omelet, yaitu sebelum dimasak diberi garam dan lada, kocok hingga tercampur rata. Untuk setiap 2 telur, pergunakan 30 gram mentega, pergunakan wajan datar, serta memasaknya dengan memasukkan butter ke wajan hingga meleleh, lalu tuang telur yang telah dikocok rata. Aduk-aduk bagian atas telur dengan garpu sehingga menggumpal, balik dengan cara wajan sedikit diputar. Yang kedua adalah flat omelet, yaitu telur dadar isi yang biasanya berupa isian sayur, daging, ataupun dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga adalah shuffle omelet. Kuning telur dan putih telur dikocok secara berpisah dengan putih telur dikocok hingga kaku. Yang selanjutnya adalah dikukus atau di steam. Yang perlu diperhatikan untuk mengukus telur adalah menggunakan api sedang setelah air pengukus mendidih. Pada masakan Indonesia, teknik ini sering digunakan untuk masak srikaya. Agar tekstur lembut seperti custard, maka buka sedikit tutup dandang dan bungkus tutup dengan serbet agar uap air tidak menetes. Kemudian yang terakhir adalah bain marie dalam oven. Cara masaknya yang pertama, masakan ini terkenal dengan teknik membuat mustard atau puding karamel. Lalu yang perlu diperhatikan adalah suhu oven jangan terlalu panas, serta awasi agar air dalam loyang jangan sampai habis. Yang selanjutnya adalah ayam dan unggas. Pada umumnya, unggas yang dipergunakan dalam pemasakan adalah ayam, itik, kalkun, angsa, dan bermacam-macam burung. Umur binatang merupakan faktor yang paling menentukan dalam pemilihan unggas. Umur ini pula yang menentukan metode pengolahan unggas. Unggas muda lebih lunak, karena itu dapat diolah secara panas kering, sedangkan unggas yang tua memerlukan pengolahan pelan dan panjang, karena itu cocok digunakan untuk pengolahan secara panas basah. Di Indonesia sendiri, ayam terbagi atas 3 ras dan ayam bukan ras. Yang pertama adalah ayam ras atau ayam dalam negeri, yang biasanya ayam negeri ini memang dijadikan sebagai pedaging. Lalu yang kedua adalah ayam ras lunak dagingnya dan sangat mudah dibuat sebagai masakan, mulai dari bentuk utuh ayam atau ayam kodok hingga pembagian potongan ayam dan dicincang. Dan yang ketiga adalah ayam bukan ras atau disebut juga ayam kampung. Jenis ayam ini dipelihara secara bebas atau semi bebas dengan mempunyai telur daging yang lebih keras, umur yang relatif lebih lama, serta sangat cocok dimasak untuk masakan yang membutuhkan waktu yang lama seperti gulai, soto, pindang ayam, dan lain-lain. Nah, untuk persiapan memasak ayam sendiri, tahap pertama adalah membersihkan bulu halus dengan cara digarang di atas api, memotong kuku, paruh, dan kulit kasar pada bagian kaki, mengeluarkan jeroan dan kotoran yang ada, serta mencuci bersih dengan air mengalir di bagian luar dan dalam. Yang kedua adalah memotong ayamnya. Lalu yang ketiga, banyak potongan ayam yang dapat dikerjakan sesuai dengan masakan yang akan dibuat. Yang keempat, mengikat ayam untuk dimasak utuh dan diisi pada bagian rongga badan. Pada masakan kontinental, terdapat teknik memasak di mana ayam dimasak dalam potongan utuh, salah satunya roasting, agar bentuk porsi ayam bagus. Pada kaki bagian atas diikat dengan benang. Lalu yang kelima, membumbui ayam. Merendam dengan bumbu, mempersiapkan ayam untuk dimasak setelah memotong adalah memberikan bumbu. Nah, dan untuk memasak ayam, karena daging ayam mempunyai rasa yang netral, sifat ini menjadikan banyak sekali masakan yang bisa dibuat dari ayam. Dari resep berbahan dasar daging sapi, ikan, atau nabati bisa digantikan dengan bahan ayam.
Lama memasak dipengaruhi dari jenis ayam yang dipilih, serta pada masakan Indonesia, jenis masakan yang dapat dibuat aneka jenis ayam goreng dengan berbagai macam bumbu. Teknik masak juga dapat diungkap terlebih dahulu. Biasanya ada beberapa macam potongan ayam yang sering kita lihat. Yang pertama yaitu potongan utuh atau biasanya disebut dengan ayam bekakak. Lalu ada ayam potong 4, ada potong ayam 10-12 hingga ayam cabut tulang. Bahan yang selanjutnya adalah ikan. Ikan sendiri berdasarkan jenis kandungan lemaknya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah lean fish, yaitu dengan kandungan lemak sebanyak 2%. Ikan ini termasuk ikan yang tergolong ikan tak berlemak. Kemudian yang kedua ada medium fat fish dengan kandungan lemak antara 2 sampai dengan 5%, misalnya ikan cod, minyak hati ikan. Kemudian yang ketiga adalah fat fish, yaitu ikan dengan berlemak tinggi lebih daripada 5%. Biasanya pigmen warna lebih banyak, warna lebih kuning atau pink dibandingkan lean fish. Contohnya adalah ikan salmon, makarel, dan herring. Nah, untuk kita nih ada tips memilih ikan segar. Dengan ciri-ciri ikan segar itu yang pertama adalah berbau segar, ikan tidak berbau busuk. Yang kedua, sisik ikan masih terjaga, tidak copot, bola mata ikan tidak tenggelam dan jernih. Yang ketiga, tekstur badan daging ikan masih keras, tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Serta yang keempat, insang masih utuh lembarannya dan berwarna merah segar. Nah, lalu selanjutnya Anda dapat melihat potongan-potongan ikan, mulai dari wall, trout, dressed, stick, single fillet, hingga butterfly fillet. Untuk cara-cara memasak ikan, yang pertama adalah menggoreng, yaitu dengan menggunakan minyak dalam jumlah yang banyak sehingga memperoleh hasil yang crispy. Akan tetapi, menggoreng dengan cara ini dapat menghilangkan atau mengurangi mutu dari protein ikan. Yang kedua adalah mengukus atau merebus. Memasak dengan teknik ini bertujuan untuk mempertahankan mutu kandungan bioaktif yang ada pada ikan. Sejatinya, ikan yang sangat segar mempunyai rasa aftertaste yang manis, sehingga rasa asli dari kesegaran ikan dapat dirasa. Yang ketiga ada stir frying atau sautéing, yaitu untuk membuat main course ikan. Menggunakan teknik ini dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam oven dan memberikan kesan warna coklat pada ikan dalam oven salamander. Dan yang terakhir adalah microwave. Bila kita ingin memasak ikan, cara tepat dengan microwave, maka buat guratan ikan dan beri cairan ke dalam wadah dan tertutup agar tidak meledakkan daging ikan ketika dimasak. Bahan yang selanjutnya akan kita bahas adalah seafood. Seafood adalah makanan yang berasal dari laut, termasuk di dalamnya adalah ikan. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah sebagai contoh cumi, udang, rajungan, serta kepiting. Biasanya kita sering berpikir bagaimana cara kita untuk lebih mudah mengetahui apakah seafood yang hendak kita beli itu masih segar atau tidak. Yang pertama, apabila untuk udang, tekstur dagingnya masih keras, warna tidak berubah menjadi merah, bau masih segar dan kepala tidak mudah copot. Yang kedua adalah cumi-cumi dan sotong. Tekstur daging masih kenyal dengan tidak berbau, serta kepala cumi yang tidak mudah lepas. Yang ketiga adalah kerang. Tekstur dagingnya masih kenyal dan bau juga masih segar. Dan yang keempat untuk rajungan dan kepiting, biasanya dijual dalam keadaan hidup di pasar. Selanjutnya untuk proses pembersihan udang, yang pertama kupas bersih dan buang serat hitam pada punggung udang. Lalu buang kaki-kaki pada udang serta mengupas kulit dari udang. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara membersihkan cumi dan sotong. Dapat Anda lihat di gambar. Yang pertama harus kita lakukan adalah melepas atau menarik kepala dari cumi-cumi sehingga jeroan dan juga kantung tintanya keluar. Kemudian Anda juga dapat melepas kulit dari cumi-cumi, kemudian cuci hingga bersih, lalu Anda dapat memotongnya sesuai dengan selera. Sedangkan untuk membersihkan rajungan dan kepiting,
Anda dapat yang pertama membersihkan cangkang dari rajungan atau kepiting. Kemudian Anda membuang cangkang kecil di bagian bawah. Kemudian Anda dapat melepaskan cangkang atasnya. Lalu Anda dapat mengambil isinya kemudian mengeluarkannya. Tetapi banyak juga dalam masakan Indonesia yang sering kita temui, mereka tidak memotongnya melainkan hanya membersihkan dan membuang cangkang kecil di bawahnya saja. Nah, produk yang selanjutnya akan kita bahas adalah produk protein. Yang pertama, kita akan membahas tentang tempe. Siapa sih yang tidak tahu tempe? Tempe merupakan sumber pangan nabati yang terbaik. Proses fermentasi kedelai ini menjadikan tempe mengandung protein yang mudah dicerna, tidak menimbulkan gas, serta sederet kebaikan lain dari tempe, yaitu mengandung komponen bioaktif yang baik untuk kesehatan tubuh. Biasanya untuk pemasakan produk dari bahan tempe ini banyak yang hanya digoreng saja atau dijadikan menu atau tambahan dari sambal goreng. Yang kedua adalah tahu. Di mana ada tahu, di situ ada tempe. Tahu merupakan bahan pangan yang dibuat dengan cara membadatkan protein susu kedelai. Karena konsep inilah, maka tahu juga dapat dibuat dari susu sapi. Tahu sebagai sumber protein mempunyai komponen bioaktif dan isoflavonoid filosterol. Tahu juga sumber kalsium serta mineral Cu, Se, fosfor, omega 3, besi, dan vitamin B1. Untuk produk-produk lain dari bahan protein ini ada oncom, susu kedelai, tauco, serta kecap. Yang selanjutnya adalah kelompok kacang-kacangan. Kacang-kacangan kering atau kelompok bean. Biasanya yang sering kita lihat adalah kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dan lain-lain. Kacang-kacangan merupakan sumber serat yang membantu merawat kesehatan tubuh. Serat membuat waktu transit feses di usus menjadi cepat, sehingga pengosongan kotoran dalam usus besar dapat lebih cepat. Persiapan memasak kacang-kacangan biasanya dimulai dengan merendam ringan, yaitu dengan rendam 0,5 kg kacang kering dengan 10 cangkir air dalam panci, lalu tutup dan dinginkan dalam lemari es selama 6-8 jam. Apabila hendak merendam panas, tinggal didihkan 10 cangkir air dalam panci, lalu masukkan 0,5 kg kacang kering. Angkat, lalu tutup rapat, lalu diamkan dalam suhu ruangan selama 2-3 jam. Yang selanjutnya adalah sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang banyak serta kandungan bioaktif lainnya, yaitu fitokimikal dan serat. Adapun jenis-jenis sayur yang sering kita jumpai adalah sayuran daun, sayuran buah, sayuran bunga, sayuran tunas, dan sayuran akar. Biasanya ketika kita hendak memasak sayur-sayuran, kita sering memotong-motong sayuran terlebih dahulu. Seperti yang kalian lihat pada gambar ini adalah berbagai macam bentuk potongan sayur, mulai dari kiffonet, jardinier, emerence, amumet, batonet, cube atau macaroni, medium dice, brunoise, paysan, chop, brunis, dan mince. Hal-hal umum yang perlu diperhatikan untuk mencapai tingkat pematangan sayur yang tepat adalah yang pertama, jangan pernah memasak sayur terlalu lama. Yang kedua, memasak sayur dengan waktu yang cepat. Dan apabila untuk ingin pematangannya seragam, maka sayuran dipotong dengan potongan yang seragam pula. Sayuran yang bertekstur lebih keras dimasukkan terlebih dahulu daripada sayur yang bertekstur sedikit lebih lunak. Selanjutnya adalah buah-buahan. Sama halnya dengan sayuran, buah-buahan yang beraneka warna dan ragam merupakan sumber antioksidan yang potensial untuk kesehatan tubuh. Selain mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, lemak, juga mengandung serat. Mengkonsumsi buah yang baik adalah dengan cara tidak dimasak. Semakin beragam buah yang dimakan dalam satu hidangan, maka semakin lengkaplah kandungan vitamin dan mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Mengolah buah ada dua cara. Yang pertama untuk yang tidak dimasak, yaitu buah potong seperti rujak, asinan, minuman buah, jus, dan sari buah. Kemudian untuk yang dimasak seperti puding buah, koktail, dan es buah atau sup buah. Untuk cara memotong buah yang benar, yang pertama harus dengan menggunakan pisau tajam.
Yang kedua, perhatikan buah brownie. Yang ketiga, potongan tersusun rapi. Yang keempat, telenannya harus bersih. Lalu untuk beberapa buah ada alat pemotongnya khusus. Dan yang terakhir adalah hidangkan dengan piring ceper atau potongan jeruk lemon. Nah, lalu ada kue-kue dan makanan kecil Indonesia. Jenis makanan kecil atau kue-kue tradisional Indonesia ada berbagai macam jenisnya. Bila dikategorikan dapat dibagi-bagi berdasarkan yang pertama rasanya, ada yang asalnya asin dan juga ada yang manis. Yang kedua adalah cara pengolahannya, ada yang dikukus, dipanggang, dibakar atau digoreng. Lalu dengan bentuk yaitu ada kue basah dan kue kering. Biasanya bahan-bahan yang digunakan adalah umbi-umbian seperti singkong, ubi rambat, talas, dan kentang. Lalu untuk serealia dapat berupa beras, beras ketan, jagung. Lalu untuk tepung-tepungan bisa tepung beras, tepung ketan, tepung sagu, tepung tapioka. Untuk teknik pemasakannya biasanya dengan cara pertama diuleni dulu adonannya, lalu yang kedua dengan cara menggoreng, lalu mengukus, merebus, serta memanggang. Nah, untuk cetakan-cetakan kue tradisional Indonesia menggunakan beberapa bentuk cetakan. Yang pertama, mangkuk-mangkuk besar dan juga mangkuk kecil, lalu cetakan serabi serta apem, lalu cetakan cara bikang atau pukis, lalu cetakan kue kul yang terbuat dari kayu dan cara menggunakan setelah diolesi minyak, masukkan adonan untuk mengeluarkan sedikit, diketok secara terbaik agar adonannya turun. Lalu ada loyang yang biasanya kita gunakan untuk membuat sajian dari kue lapis. Lalu selanjutnya kita akan mengenal bahan dari kue tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama ada tepung beras. Ya, tepung beras ini biasanya yaitu tepung beras atau tepung beras ketan dengan biasanya bahan 1 kg beras pulen atau ketan dengan kualitas terbaik, direndam dengan air yaitu kurang lebih 2 jam, tiriskan sampai benar-benar kering, lalu ditumbuk, lalu diayak dan diangin-anginkan agar kering dan tidak berjamur. Lalu yang kedua adalah tepung kanji, disebut juga tepung aci, tepung sagu ubi, tepung tapioka dengan hasil masakan yang kenyal dan melawan bila digigit. Lalu ada tepung sagu aren yang terbuat dari pati pohon aren yang biasanya digunakan untuk mengganti tepung aci. Lalu ada juga tepung hunkwe terbuat dari pati kacang hijau yang umumnya dijual dalam kemasan kertas 120 gram. Tepung hunkwe yang bagus setelah diolah menjadi tidak lembek dan setelah dingin teksturnya menjadi garing. Dan yang terakhir adalah tepung terigu, juga digunakan dalam resep kue tradisional. Jenis tepung serbaguna, contohnya adalah merek segitiga biru. Nah, bahan yang selanjutnya yang sering digunakan dalam pembuatan kue-kue tradisional di Indonesia adalah gula. Resep tradisional Indonesia umumnya menggunakan gula merah dengan rasa yang tidak terlalu manis serta aromanya yang khas atau sedap. Kita biasanya mengenal 2 jenis gula merah, yang pertama yaitu gula Jawa dan gula aren. Biasanya gula merah terbuat dari air bunga kelapa yang direbus dengan kental dengan warna yang tidak terlalu coklat. Sedangkan untuk gula aren yaitu terbuat dari air bunga enau yang dikeringkan dan dijual dalam bentuk sudah dicetak seperti gula merah. Gula aren yang butiran disebut juga gula semut atau palm sugar. Warna gula aren lebih muda dan rasanya lebih manis. Lalu bahan selanjutnya adalah santan, yaitu diperoleh dari kelapa yang diparut dengan pilihan kelapa yang tua, yaitu dengan kulit coklat tua dan kering. Jenis-jenisnya yang pertama ada santan kental dengan hasil perasan pertama, kelapa parut 500 gram yang diremas-remas dengan setengah gelas air atau setara dengan 125 cc air hangat, peras dan saring dan hasilnya adalah 250 cc. Yang kedua adalah santan encer, yaitu perasan kelapa parut yang berikutnya setelah santan kental, diremas dan diberi air setengah gelas berkali-kali sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah santan instan,
bentuk ada yang cair atau krim dan bubuk. Pada santan krim, 1 gelas santan krim plus 1 gelas air sama dengan santan kental. Sedangkan santan encer tambahkan 2 gelas air. Serta apabila santan bubuk, biasanya ikuti petunjuk yang ada di tabel. Lalu membuat santan sendiri dengan cara tidak diparut, yaitu menggunakan blender. Kelapa dibersihkan, potong kecil-kecil, beri 250 cc air, haluskan dan peras. Maka didapatkan santan kental sebanyak 500 cc santan kental. Selanjutnya adalah pewarna dan pemberi aroma serta pembentuk adonan. Yang pertama, pewarna alami dengan menggunakan pandan suji. 30 lembar pandan suji ditambah 5 lembar pandan wangi, dipotong 3 cm, blender atau tumbuk, beri air 80 ml, peras airnya agar warna yang dihasilkan bagus, beri 1 sendok teh air kapur sirih, dan diperolehlah 60 ml pewarna yang dapat disimpan di lemari es atau freezer. Yang kedua adalah air pandan. Biasanya daun pandan dimasukkan bersama santan yang dimasak, tetapi dapat juga dibuat dengan cara yang lain. Selanjutnya adalah pewarna sintesis. Umumnya dalam kemasan botol berbentuk cair, bentuk bubuk ada tetapi jarang dan banyak yang dipalsukan untuk pewarna tekstil. Selanjutnya adalah air kapur sirih dengan melarutkan 1 sendok makan kapur sirih dengan 100 cc air, lalu biarkan air mengendap. Air yang bening dinambahkan air kapur sirih dan juga dalam adonan ditambahkan kapur sirih, tetapi penggunaan tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan adonan menjadi pahit. Yang terakhir adalah abu merang. Dengan cara menghancurkan abu merang, ayak 3 kali hingga lembut, digunakan sebagai pewarna hitam. Biasanya digunakan untuk kue jontok, bubur, dan getuk. Selanjutnya adalah membuat kue dengan ragi. Yang pertama adalah ragi gis, yaitu bentuk bulat kecil-kecil atau granul yang dikemas dalam botol kecil. Biasanya penggunaan tidak boleh langsung dicampurkan ke adonan, tetapi dilarutkan dahulu dengan air, suam-suam kuku, dan sedikit gula pasir sebagai adonan biang. Diamkan hingga berbuih, baru dapat digunakan. Lalu yang kedua adalah ragi insan, biasanya berbentuk granul dan langsung dapat dicampurkan ke adonan. Lalu ada juga ragi tapai, yaitu berbentuk bulat tipis seperti adonan tepung yang baik dalamnya keropos dan berpori. Lalu ada tapai singkong, ketan, nasi dapat digunakan sebagai pengganti ragi karena sudah ditumbuhi oleh kapang. Selanjutnya adalah kiat membuat kue tradisional Indonesia dengan menggunakan ragi. Yang pertama, menguleni. Yang kedua, mengembangkan atau fermentasi. Yang ketiga, membantu mempercepat pengembangan adonan. Lalu memasak adonan, dan apabila raginya tidak memuai, kita dapat menambahkan lagi dengan cara menambahkan langsung ke dalam adonan dan tepuk-tepuk adonan supaya tercampur dengan baik dan perpanjang masa fermentasi agar memulai kembali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan kuliner. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun pengucapan yang kurang baik atau terdapat kesalahan materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.